Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Nggak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih? Kenapa kalian masih hidup? Oh, karena rajin makan 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang habis olahraga sakit jantung mati. Lalu kenapa masih hidup? Karena Allah ingin kalian menjadi baik, dan dunia ikut menjadi baik karena kehadiran kalian. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ada yang dikasih hidup, ada yang dikasih mati. Kenapa Allah beri kalian hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, dan kalian lulus sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang baik akan diberikan laki-laki baik. Ini pasti komplain, kenapa lakinya nggak baik? Saya seorang pendosa lantas mengagumi seorang perempuan yang baik akhlaknya, kuat imannya. Apakah pantas orang seperti saya berharap kepada wanita yang baik tersebut? Why not? At-tayyibuna lit-tayyibat, yang baik-baik dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin, yang baik dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ayat ini banyak dikomplain. Pak Ustadz, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kenapa istri saya kuntilanak? Yang perempuan juga komplain, saya rajin pengajian, saya dengar ceramah Ustadz, kenapa suami saya genderuwo? Ayat ini ceritanya ketika sahabat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tiba-tiba sampai di Madinah, susah mau nikah. Ada seorang perempuan, wanita tunasusila, maaf beribu maaf, mau dinikahi oleh seorang sahabat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah sama WTS. Kata Nabi, at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik semestinya menikahi perempuan yang baik. Ayat itu membantah jangan menikahi perempuan pezina sebelum dia taubat. Tapi kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat seperti tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ibu baik, suaminya tak baik, itu ujian. Ibu sedang diuji dengan suami. Kalau ada suami yang baik, istrinya tak baik, itu pun ujian. Maka semua ini ujian. Sampai ujian macam-macam. Suami baik, istrinya baik, anak tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu hantu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, tetangga resek. Jadi hidup ini tidak pernah selesai. Orang yang mengatakan hidupnya selesai, berarti dia sudah mati sebelum waktunya. Tak layakkah saya pelaku dosa ini ingin dapat perempuan yang solehah? Perbaiki dirimu, taubat nasuha, berdoa kepada Allah. Insya Allah, berdoalah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia sudah punya calon, matikanlah calonnya. Jangan, tidak boleh.
Kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama? Serupa dengan lawannya. Malaikat disebutkan 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama. Karena setiap hari pun kita nggak akan bebas dari dua bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini, kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali? Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya. Ya, maaf, izin, maaf sekali. Saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami, soleh, istrinya solehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat. Biasanya jam 3, ini setengah 4 bisa. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, sayang, cepat bangun Pak. Perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita. Kita mesti nyusul mereka. Bangun Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Takutnya kita meninggal malam ini, kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya, Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apa pun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah, ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabrih. Tuh. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, nggak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan. 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan. Diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam. Masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Gak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini gak boleh. Gak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Gak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biasanya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala taqum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian.
Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut, supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham? Nah, inilah pelengkap dari bagian yang pertama. Maka secara singkat saya simpulkan, jadikan mulai hari ini semua kegiatan kita fisabilillah. Suami mendidik istri fisabilillah, menyayanginya fisabilillah. Mohon tatap istri Anda, keluarga Anda sebagai titipan Allah, dan Anda akan dihisab. Saya tuh kalau pulang malam, saya tatap istri anak-anak saya yang sudah tertidur. Sekarang Anda suka tanyakan, ya Allah, gimana saya dihisab ini? Saya khawatir mengajar banyak orang datang, tapi pada keluarga sendiri tidak mendapatkan perhatian sesuai dengan hak. Ya Allah, ketemu lagi enggak gitu? Antum dihisab, kan itu dipasangkan dengan ampun, bukan dengan yang lain. Itu dihisab. Maka perlakukan pasangan sebagai amanah Allah. Lakukan. Demikian juga istri kepada suami, anak-anak. Kemudian bekerja, lakukan fisabilillah. Kalau sudah fisabilillah, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin nyogok. Jangan pulang dengan membawa yang haram. Sayangi keluarga. Antum yang belajar nih, yang masih belajar, fisabilillah, jangan pernah nyontek, ya. Jangan malas-malas belajar. Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad derita-derita dalam hidupnya? Adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah dirasakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu menderita karena kehilangan, karena kemiskinan, karena pembulian, dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari derita kita, Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita, aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu, aku pernah merasakannya, aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu, wahai umatku, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan selalu bersama. Makanya dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta. Masya Allah, artinya apa, Bu? Udah katanya. Hidup dunia itu, segala isi di dalamnya, kehidupan dunia itu cuman permainan, senda gurau. Ini pasangan itu senda gurau, anak senda gurau, harta senda gurau. Semua yang kita miliki itu nggak kekal dunia. Walal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, yang kekal buat orang-orang bertakwa itu akhirat. Karena kita di dunia cuman singgah. Orang hidup di dunia itu cuman seperti azan dan iqomah, bentar doang hidup kita ini. Betul apa enggak? Cucu-cucu Nabi ada 8 orang, 3 perempuan, 5 laki-laki, Umamah, Zainab, dan Umi Kulsum, Ali, Abdullah, Muhsin, Hasan, dan Husain. Ali dan Umamah anak dari Zainab,
Sedangkan Abdullah anaknya Ruqayyah, Siti Fatimah anaknya 5 orang, Zainab, Umi Kulsum dan juga Muhsin, Hasan dan Husain cucu kesayangan Nabi. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin." Kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka pastilah aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Sampai-sampai ayyuma mra'atin matat, jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian suaminya dalam keadaan radin anha, dalam keadaan ridha, senang hati kepada istrinya itu, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, Masya Allah. Maka senangkanlah hati suami, tapi jangan satu hadis, 2, lalu dikatakan, oh ini mendiskriminasi perempuan nih, masa perempuan aja yang mesti nyenangin hati suami. Sebaliknya begitu juga. Makanya Nabi juga kepada Aisyah, dia tidak pernah panggil Aisyah, enggak, tapi dia panggil ya Humairah, karena perempuan itu tidak menangkap. Yang diingat perempuan bukan isi katanya, tapi yang diingat adalah kata-katanya. Perempuan itu yang dia ingat bukan substansi makna kalimatnya, tapi kata yang dipakai. Makanya banyak perempuan yang terhanyut karena kata-kata. Oleh sebab itu Nabi tidak panggil nama hai Aisyah, tapi dia panggil ya Humairah. Humairah diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humairah, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan ketika terkena sinar pancaran matahari, maka ya Humairah. Tapi kalau ada juga kadang jamaah, Ustaz, istri saya panggil Humairah boleh nggak? Ya boleh, saya boleh. Tapi dia nggak putih kemerahan, ya nggak apa-apa. Anggap aja putih kemerahan gitu. Kalau abu-abu istrinya. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Oleh sebab itu sehebat-hebatnya lelaki, maka imannya ada setengah pada perempuan. Maka katakanlah, hai engkau, setengah imanku ada pada dirimu. Woi. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya,
Kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan.